Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita masuk di seri psikologi perdamaian dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana analisis konflik gitu ya. Maka berkaitan dengan psikologi sosial, konflik dan perdamaian. Beberapa hal yang kemudian akan kita lakukan tentu saja nanti berkaitan dengan bagaimana mengkaji pendekatan psikologi sosial terhadap dinamika konflik dan tentu saja resolusi konflik ini nanti akan kita bicarakan kemudian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana peran psikologi sosial untuk kemudian membaca, memetakan, kemudian menganalisis terkait dengan peran konflik dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana pendekatan psikologi sosial ini bisa membaca dinamika konflik secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan resolusi konflik, pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian pola-pola interaksi yang kemudian bisa didorong untuk memecahkan masalah atau melakukan resolusi konflik semacam apa. Baik, kita mulai mengapa kemudian psikologi sosial penting untuk membaca dinamika konflik. Teman-teman sekalian, kalau kita cermati gitu ya, sesungguhnya pertanyaan tentang mengapa dinamika atau mengapa dimensi subjektif ataupun intersubjektif gitu ya, dan psikologi manusia itu penting untuk kemudian menganalisis terkait dengan studi perdamaian maupun studi tentang konflik. Yang pertama kalau kita cermati teman-teman sekalian bahwa pengaruh dimensi subjektif itu diri kita sendiri gitu ya, pandangan, persepsi, sikap dan seterusnya, ataupun kemudian dimensi intersubjektif ini akan berkaitan dengan bagaimana pendapat kelompok, persepsi kelompok dan seterusnya, dan kemudian keadaan atau secara umum kemudian keadaan psikologis kita sebagai manusia, baik dalam konteks intrapersonal maupun interpersonal, itu memiliki kaitan dengan upaya untuk membaca konflik maupun kemudian perdamaiannya. Maka unsur subjektivitas dan intersubjektivitas di dalam psikologi itu kemudian berperan dalam mempersepsi dan menginterpretasi fenomena termasuk konflik maupun perdamaian. Jadi faktor intrapersonal kita ataupun kemudian faktor grup gitu ya, itu ternyata memiliki peran penting untuk kemudian membaca dan menginterpretasi fenomena-fenomena, pandangan, gagasan gitu ya, atau peristiwa yang ada di dalam luar kelompok ataupun sebenarnya di dalam kelompok kita. Nah, elemen-elemen ini membentuk kondisi realitas ataupun dunia kita secara umum. Jadi bagaimana kita membaca realitas, bagaimana kita membaca dunia kita atau social world kita, itu dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita dan dipengaruhi oleh kondisi kelompok kita. Atau dalam bahasa lain dipengaruhi oleh subjektivitas kita, tapi juga intersubjektivitas. Nah, maka kalau kita cermati sesungguhnya konflik dan perdamaian itu ya campuran elemen yang sifatnya dinamika baik itu material, peristiwa, subjektif, intersubjektif, kemudian kondisi emosional, tapi juga kemudian terkait dengan struktural masyarakat tertentu, juga pandangan-pandangan yang sifatnya spiritual. Faktor subjektif dan intersubjektif manusia itu kemudian membaca konflik yang mengintensifikasikan dan kemudian mengurangi eskalasinya. Jadi pandangan kita itu bisa membuat konflik menjadi semakin besar atau kemudian pandangan-pandangan itu mengurangi eskalasi atau menurunkan intensitas konfliknya. Keyakinan, harapan, stereotip ini memainkan peran penting di dalam memahami sekaligus kemudian menafsirkan dan berusaha untuk kemudian masuk menginterpretasi informasi-informasi yang masuk pada kita. Jadi kalau kita cermati misalnya dalam beberapa
kasus-kasus konfliktual yang terjadi di Indonesia gitu ya, ataupun di belahan negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, keyakinan terkait misalnya baik itu keyakinan dirinya ataupun keyakinan dalam hal ini adalah spiritualitas, keagamaan dan seterusnya, itu ternyata memainkan peran yang signifikan untuk kemudian membatasi keberagaman. Jadi keyakinan itu kemudian dibentuk seolah-olah karena kita berbeda maka ya bisa jadi kemudian itu membentuk konflik misalnya. Nanti kita akan diskusikan bagaimana hal ini berlanjut gitu. Nah, tetapi juga itu tadi faktor-faktor yang berkaitan dengan dimensi subjektivitasnya. Tapi juga teman-teman, kemarahan, kesedihan, kebencian, dan ketidakpercayaan itu juga ternyata penting untuk kemudian menganalisis dinamika konfliknya. Kenapa kemudian orang bisa saling baku pukul, baku hantam, bertengkar, tawuran dan seterusnya, bisa jadi disulut oleh kemarahan, gitu ya. Kasus terakhir misalnya terjadi di Iran, gitu ya, bagaimana otoritas Iran itu kemudian melakukan kekerasan karena seorang perempuan tidak memakai kerudung dengan benar misalnya gitu, dan itu kemudian menimbulkan gejolak protes yang luar biasa dan kemudian muncul aksi-aksi sosial gitu ya untuk melakukan protes. Ini didorong oleh kemarahan, mungkin juga didorong oleh kesedihan. Kenapa? Karena ada korban yang terlibat di sana gitu. Nah, semua itu terjadi di dalam dinamika yang di pertemuan kemarin misalnya kita sudah sempat diskusikan berkaitan dengan attitude, behavior, dan contradiction. Jadi subjektif dan intersubjektif kita ini kemudian berpengaruh gitu ya terhadap eskalasi maupun penurunan konflik itu sendiri. Jadi sikap itu akan berpengaruh pada perilaku, dan perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku antar kelompok gitu ya, itu kemudian menyulut hal-hal yang sifatnya konfliktual. Baik itu dimulai dari hal yang sifatnya stereotyping, prasangka, diskriminasi, atau pada eskalasi yang lebih tinggi kemudian terjadinya konflik secara fisik misalnya. Nah, dalam konteks ini, teman-teman sekalian, kalau kita kemudian bicara bahwa analisis perilaku manusia di dalam proses yang terjadi di dalam pikiran kita, manusia, dan interaksi tatap muka atau antar anggota kelompok atau grup misalnya, kita bisa lihat bahwa perhatian pemeriksaan tentang bagaimana individu atau kelompok yang berbeda saling mempengaruhi dan di dalam mempengaruhi dalam hal perubahan pikiran, perasaan ataupun perilaku. Jadi tadi segitiga ABC tadi ya, attitude, behavior, and contradiction, misalnya dia menggambarkan bahwa hal-hal yang ada di dalam diri kita, baik itu berkaitan dengan perasaan, sikap ataupun perilaku, itu mempengaruhi diri kita sendiri, tapi juga mempengaruhi dinamika kelompoknya. Nah, fokus analisis dalam konteks ini sesungguhnya adalah bahwa studi tentang hubungan antar kelompok, kajian tentang hubungan kelompok adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam kelompok berbeda dipengaruhi oleh orang lain yang hadir, baik secara fisik maupun non-fisik, atau kemudian dibayangkan untuk hadir. Dibayangkan itu ya bukan sebagai kehadiran fisik gitu ya. Bagaimana kita cermati misalnya hoax yang ada di dalam dunia maya, di dunia digital kita, itu kan gagasan atau peristiwa yang tidak hadir secara fisik, tetapi itu ada di dalam dunia digital, yang kemudian itu bisa mendorong, bisa mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, pandangan kita gitu ya, persepsi kita terhadap satu peristiwa, pendapat, ataupun kemudian terhadap orang lain. Sehingga apapun itu gitu ya, analisis yang berkaitan dengan hubungan antara kelompok itu ternyata mempengaruhi internal kelompok ataupun kemudian eksternalnya itu sendiri.
Nanti kita akan cermati bagaimana teori sosial, teori identitas sosial maupun identitas itu sendiri kemudian memainkan peran di sana. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk pada bagaimana identitas dan identitas sosial itu berperan mendorong munculnya konflik-konflik tertentu. Dan ini penting untuk kita analisis agar kemudian kita memahami bahwa sesungguhnya apa yang ada, perbedaan-perbedaan apa yang ada di dalam diri kita dengan orang lain atau kelompok kita dengan kelompok lain gitu ya, itu punya potensi laten yang bisa menimbulkan konfliktual di dalam relasi sosial kita. Nah, beberapa teoretikus, nanti teman-teman akan saya share jurnal-jurnalnya berkaitan dengan identitas maupun social identity theory. Tapi secara umum misalnya identitas itu ya rasa diri yang menetap dan dengan hubungannya dengan diri dan dunianya, gitu ya. Jadi identitas itu ya rasa yang ada di dalam diri kita yang kemudian kita mengatakan ini loh saya, itu Anda, saya begini-begini dan seterusnya, itu adalah identitas kita. Jadi ini semacam sistem kepercayaan atau cara membangun dunia yang kemudian membuat hidup dapat diprediksi daripada kemudian kita membaca sesuatu secara acak. Jadi dengan misalnya identitas diri saya, misalnya orang bisa kemudian memprediksi, oh Rian itu begini, 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 kalau dibeginikan pasti dia akan marah misalnya, atau kalau dibeginikan dia akan merasa sedih misalnya, sehingga itu sifatnya prediktif. Sehingga orang kemudian melakukan komunikasi atau perbuatan gitu ya, itu dia akan menakar dulu. Itu kaitannya dengan sistem kepercayaan yang membangun dunia dan membuat hidup itu dapat diprediksikan. Nah, kesadaran diri dan keyakinan atau kemudian pikiran untuk memahami realitas dan menjalani kehidupan. Jadi dengan identitas itu sesungguhnya diri kita gitu ya, itu akan memiliki keyakinan dan pemikiran tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita menampilkan diri kita di dalam relasi sosialnya. Karena itu, teman-teman sekalian, identitas itu ya kira-kira campuran, bukan kira-kira ya, ini gambaran campuran elemen yang sifatnya eksistensial, psikologis, tapi juga bagian subjektif yang ada di dalam diri kita. Jadi eksistensial itu ya adanya diri kita gitu ya, keadaan diri kita yang bisa jadi sangat transendental. Jadi begitu akunya itu disentil, akunya itu mendapat perlakuan yang tidak enak, ya dia akan dia akan merasa terganggu eksistensinya. Oke, lalu apa kemudian identitas sosial? Ya, pertama prinsipnya tentu saja adalah bahwa manusia itu makhluk individu tapi sekaligus juga makhluk sosial, karena itu kemudian dia berelasi dengan orang lain. Di dalam konteks identitas sosial, maka kita mengenal istilah-istilah terkait dengan siapa aku, siapa kita, siapa mereka, dan seterusnya. Maka identitas sosial itu sesungguhnya dimensi sosial dari citra diri individu yang berasal dari rasa memiliki pada kelompok tertentu. Jadi citra diri kita sebagai individu yang berada di dalam kelompok tertentu, gitu ya, rasa memiliki di dalam kelompok tertentu, dan ini memiliki signifikansi, gitu ya, terkait dengan hubungan emosionalitas yang dihasilkan di dalam kelompok sosial tertentu. Karena itu, kalau kita cermati teman-teman sekalian, misalnya ada peristiwa yang terjadi di dalam kelompok kita, maka itu akan berpengaruh terhadap sisi emosionalitas kita, perasaan kita, maupun kemudian juga pandangan kita terhadap peristiwa itu. Pertentangan misalnya antara waktu itu tentu saja pendukung kelompok politik tertentu gitu ya, yang kemudian di dalam pilkada kepala daerah di DKI itu terjadi gitu ya, kemudian juga berlanjut di pilpres, itu adalah bagian dari bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya di dalam kelompok yang mana. Yang kedua,
identitas sosial itu membantu individu menentukan posisi spesifik mereka di dalam masyarakat atau kemudian di dalam pengaturan kolektifnya. Karena saya bagian dari kelompok ini, maka saya akan berlaku sebagaimana kelompok ini berlaku. Kalau saya bagian dari kelompok B, maka saya akan bertindak, berpikir, berperilaku sebagaimana kelompok B ini. Karena dia mengidentifikasi, dia menempatkan posisinya di dalam struktur maupun peran di mana dia berada di dalam kelompok atau di dalam grup tertentu. Ini gambaran terkait dengan bagaimana kita membaca identitas kita itu ternyata memiliki peran-peran signifikan untuk membaca dunia kehidupan kita atau social world kita. Nah, teman-teman sekalian, pembentukan identitas sosial ini terjadi di beberapa hal, beberapa bagian. Yang pertama berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan akan rasa memiliki, pengakuan, identitas, keamanan, dan seterusnya, itu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, dengan menerima secara sosial atau budaya misalnya, itu kemudian membangun nilai, norma, pandangan dunia, gaya hidup, dan seterusnya, manusia itu kemudian diakui sebagai anggota sosial ataupun membangun identitas sosialnya. Teman-teman yang dari Jawa misalnya, maka identitas sosialnya, nilai-nilai yang ditampilkan gitu ya, norma yang ditampilkan ya Anda sebagai orang Jawa. Teman-teman yang berasal dari Sunda misalnya, maka teman-teman akan merepresentasikan Sunda sebagai bagian dari kelompok sosial yang Anda miliki dan seterusnya. Tentu ini bukan hanya berkaitan dengan budaya, tetapi misalnya berkaitan dengan bagaimana tingkat pendidikan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ras, gaya hidup, dan seterusnya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang Anda cerminkan melalui keanggotaan Anda di dalam sebuah kelompok. Nah, pembentukan identitas sosial karena itu adalah konstruksi ikatan sosial dan pembentukan aksi kolektif. Kita dibentuk oleh nilai-nilai, norma-norma, ataupun pandangan-pandangan hidup di dalam ikatan sosial itu, gitu ya. Dan kemudian aksi-aksi kolektif itu juga membentuk identitas sosial kita. Yang kedua, ini berkaitan dengan kategori sosial. Kategori sosial dunia, gitu ya. Jadi mengkategorikan dunia dalam sosial kategori atau kategori sosial, ini mengkategorisasikan dunia dalam sejumlah kelompok yang dapat diatur untuk menyederhanakan dan memahami kenyataan. Ini proses penting sesungguhnya bagi manusia, tetapi kritik besarnya tentu saja adalah segregasinya menjadi sangat besar. Upaya mengkategorisasikan kenapa ada hitam, putih, kenapa ada Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya, ada dalam negeri, luar negeri gitu ya. Kemudian ada dosen, mahasiswa, ada pekerja, ada pengusaha, dan sebagainya. Itu adalah kategorisasi yang pada mulanya sebenarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penyebutan. Tetapi tentu efeknya ini nanti kita lihat bagaimana efek kategorisasi-kategorisasi ini di dalam pola relasi yang lebih utuh. Nah, mengkategorisasikan di dalam kategori sosial itu objek itu dikategorisasikan, peristiwa, bahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna, yang kemudian membangun realitas yang bermakna pula untuk menghadapi informasi-informasi yang masuk. Jadi kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok kita gitu ya, di mana kita hidup gitu ya, kita tinggal, kita berada di dalam kelompok itu kemudian memiliki merespon informasi-informasi, peristiwa, pandangan-pandangan dari luar terhadap kelompok kita, dan kita kemudian mengolahnya menjadi makna tertentu. Karena itu kategorisasi manusia itu memainkan peran kunci di dalam membangun identitas sosial. Saya bagian dari kelompok ini, Anda bagian dari kelompok ini, saya bagian dari kelompok ini, dan seterusnya. Itu kemudian menempatkan orang atau menempatkan manusia di dalam lingkaran-lingkaran, di dalam kelompok-kelompok yang kemudian orang mudah menyebutnya, oh kamu kelompok ini ya, kamu kelompok ini ya, kamu kelompok ini, dan seterusnya. Karena itu kategorisasi orang di dalam kelompok sosial yang berbeda
itu kemudian apapun kemudian berkaitan dengan bahkan pada hal yang spesifik, misalnya soal kebangsaan, agama, etnis, gender, tingkat pendidikan, kemudian ya macam-macam gitu ya, banyak gitu ya, ada Jepang, Thailand, Cina dan seterusnya. Dan kategori ini kemudian kategorisasi ini kemudian menciptakan istilah-istilah yang disebut sebagai in-group dan out-group. Kategori yang dimiliki oleh kita dan kategori yang bukan milik kita. Gitu ya. Kategori yang dimiliki kita, in-group, tapi juga kemudian out-group. In-group itu yang ada di dalam diri kita, di dalam kelompok kita, tapi kalau out-group itu di luar kelompok kita. Ini yang kemudian kenapa kemudian kategorisasi sosial ini pasti berrelasi dengan dinamika-dinamika konfliknya. Jadi pembagian antara kelompok dalam atau in-group tadi dan kelompok luar atau out-group itu bisa jadi membangun perpecahan antara kita dan mereka. Saya dan kamu, kami dan mereka, dan seterusnya. Kami atau kita misalnya orang-orang kami yang temukan percaya berada di dalam kelompok yang sama, tetapi mereka adalah orang yang kita temukan atau kita percayai tidak berada di dalam kelompok yang sama. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu dipenuhi dengan gambaran-gambaran semacam ini, in group ataupun out group ini. Perbedaan-perbedaan itu kemudian orang-orang yang memiliki kesamaan dia akan membentuk kelompok tertentu. Kenapa kemudian ada kelompok penggemar dangdut, kelompok penggemar rock, reggae, ska dan seterusnya, itu ternyata dengan sangat mudah melakukan itu. Kelompok pecinta skuter, Vespa dan seterusnya itu ternyata membentuk kelompok-kelompok, termasuk kemudian nanti kalau kita cermati ya kelompok-kelompok supporter sepak bola misalnya itu memainkan peran penting di sana. Nah, efeknya tentu saja adalah bahwa aksentuasi persepsi kesamaan di antara orang-orang dalam satu kategori ataupun kemudian berbeda dari orang-orang yang berada di dalam satu kategori tertentu. Nah, penekanan berlebihan pada kesamaan yang dirasakan di dalam kelompok dan penekanan berbeda yang dimiliki oleh kelompok lain ini kemudian menyebabkan stereotip ataupun prasangka. Kamu bukan circleku, misalnya kata-kata yang sering muncul misalnya di sosial media gitu ya. Kamu bukan bagian dari circleku, itu adalah membangun stereotip bahwa kalau bukan seperti aku gitu ya, maka kamu bukan bagian dari aku. Sehingga stereotip, prasangka dan seterusnya ini sebenarnya muncul dari bagaimana penekanan berlebihan pada kesamaan kelompok kita, tapi juga penekanan berlebihan pada perbedaan dengan kelompok lain atau perbedaan dengan orang lain. Dan ini yang sesungguhnya menyulut konflik-konflik yang ada di dalam relasi kita dengan masyarakat itu dengan model-model semacam ini. Nah, evaluasi positif terhadap identitas sosial dan dinamika kelompok itu juga akan berhubungan. Jadi hubungan terbalik antara in-group dan out-group di dalam evaluasi ataupun peningkatan identitas. Evaluasi positif in-group, tentu saja kita akan mengevaluasi pandangan, persepsi, gagasan yang ada di dalam kelompok kita itu secara positif, tetapi memberikan penilaian kelompok lain itu dengan cara negatif karena perbedaan itu. Maka kekhasan dan nilai kelompok seseorang itu berasal dari perbandingan dengan kelompok lain. Saya menjadi begini karena saya bandingkan dengan orang lain. Saya menjadi misalnya Anda menganggap kelompok Anda unggul karena Anda menganggap bahwa kelompok di luar Anda itu tidak lebih baik dari Anda misalnya. Sehingga penekanan kesamaan, penekanan perbedaan, penilaian positif terhadap kelompok kita akan menjadi lebih tinggi, sementara penilaian negatif terhadap kelompok lain itu kemudian menyebabkan kelompok mereka lebih rendah, kelompok orang lain lebih tidak benar dan seterusnya. Dan kasus-kasus misalnya kekerasan antar agama ini didorong dengan model-model semacam ini.
keyakinan bahwa saya benar, yang lain salah gitu ya. Kemudian karena salah maka bukan menjadi kelompok saya, dan bukan menjadi kelompok saya maka harus diperangi misalnya gitu. Itu gambaran tentang bagaimana penekanan secara berlebihan tentang perbedaan, ataupun kemudian penekanan secara berlebihan pada kesamaan-kesamaan di dalam diri kita. Jadi semakin positif kelompok di dalam evaluasi, semakin negatif kelompok luar di evaluasi. Jadi kalau kita menganggap bahwa kelompok kita paling unggul, paling benar dan seterusnya, maka akan memandang kelompok lain salah dan seterusnya. Nah, hubungan terbalik ini gitu ya, antara evaluasi in group positif dengan out group yang negatif, ini adalah dasar munculnya stereotip dan diskriminasi, di mana respon saling antagonis, saya benar Anda salah, saya kuat Anda lemah dan seterusnya gitu, itu adalah dasar-dasar munculnya stereotip negatif dan diskriminasi. Dan ini dibentuk karena antagonisme, perlawanan, oposisi biner yang kemudian memunculkan dehumanisasi kelompok luar. Karena kelompok luar dianggap tidak layak, ya dehumanisasi, gitu ya. Sehingga konflik menjadi lebih ganas. Ini yang terjadi misalnya pada pertentangan antar suku, antar ras, warna kulit dan seterusnya, itu dengan model-model begini. Dulu misalnya dalam politik warna kulit, teman-teman yang berkulit hitam itu dianggap sebagai budak misalnya. Kenapa? Karena bukan bagian dari kelompok tertentu. Dalam hal itu tentu saja orang Eropa yang berkulit putih misalnya. Nah, karena dianggap budak, ya pasti dia akan mengalami dehumanisasi. Padahal namanya manusia, dia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama dan seterusnya. Nah, di dalam konflik yang berakar pada perebutan sumber daya material, faktor psikologis ini memperburuk perpecahan, baik antar kelompok ataupun kemudian memperburuk situasi sosial konflik. Bayangkan misalnya, ya sumber daya terbatas. Satu sumber daya yang diperebutkan oleh banyak kelompok gitu ya, maka itu akan mempengaruhi eskalasi konfliknya. Termasuk tadi perasaan bahwa kelompok saya yang paling berhak untuk ini, sementara kelompok lain juga mengklaim bahwa kelompok saya yang paling berhak untuk ini, maka eskalasi konflik itu akan terus menjadi. Dan karena itu teman-teman sekalian, pandangan terkait dengan kategorisasi sosial ini kita bisa bedakan di dua hal. Ini setidaknya ketika Turner menulis dengan Kurzweil di dalam social identity theory, misalnya dia mengatakan bahwa kita ini loh sekedar mempersepsi tentang kategori sosial, persepsi kita saja itu cukup untuk memicu diskriminasi dan konflik antar kelompok. Bahkan sekedar persepsi tentang kategori sosial milik dua kelompok yang berbeda itu cukup untuk kemudian memantik konflik. Bayangkan hanya dari sisi pandangan. Ini terjadi misalnya dalam konflik pilkada DKI gitu ya. Hanya dari cara mempersepsi satu kalimat saja konfliknya luar biasa. Ini Kurzweil dan Turner mengatakan itu. Tapi kemudian Turner dan Reynolds misalnya mengatakan bahwa kategorisasi sosial itu bukan penyebab langsung terjadinya konflik. Jadi membagi-bagi masyarakat, membagi-bagi orang dalam kelompok tertentu itu tidak memiliki pengaruh terhadap konflik secara langsung. Menurut mereka berdua gitu ya, konflik itu ya campuran antara fakta sejarah atau faktor sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan identitas sosial atau dinamika kelompok yang dikategorikan tadi. Sehingga ketika dikelompok-kelompokkan ya bisa jadi nggak terjadi konflik misalnya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang oleh Turner dan Reynolds yang mengatakan ada loh faktor sejarahnya, ada loh faktor sosial politiknya, ada loh faktor budayanya dan seterusnya. Nah, hubungan misalnya terkait dengan faktor sosial, politik, sosial, ekonomi yang asimetris, yang timpang gitu ya,
di dalam kelompok gitu ya, dan identitas yang kemudian dikategorikan secara sosial itu membuat konflik dapat diselesaikan katanya. Jadi ada struktur dan institusi sosial yang timpang membuat ikatan kelompok identitas sosial ini menjadi semakin kuat. Jadi begitu kelompok Anda memiliki resources yang besar, kelompok Anda menguasai resources yang besar, maka Anda akan lebih kuat dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki akses. Jadi situasi kompetitif, struktur sosial yang tidak setara, dan keluhan-keluhan historis misalnya dapat menimbulkan rasa yang kuat akan kekhasan di dalam kelompok atau keluar kelompok misalnya. Sehingga kalau misalnya merasa memiliki penderitaan yang sama, maka situasi itu gitu ya, situasi itu kemudian menyulut bahwa kita sama-sama mengalami persoalan yang sama, mari kita berkumpul dan mari kita lawan mereka misalnya. Ini kondisinya semacam ini. Itu dua pandangan terkait dengan bagaimana posisi kategorisasi sosial hubungannya dengan konflik. Maka teman-teman sekalian, dinamika sosial psikologis konflik itu ya kira-kira pertama menggambarkan bahwa persepsi gambaran cermin gitu ya, artinya ada pandangan timbal balik satu dengan yang lain, ada diri yang polos dan diri yang agresif, perbedaan ini gitu ya, kemudian mengarah pada tindakan permusuhan timbal balik dan siklus kekerasan, orang merasa dirinya superior, orang didorong menjadi ubermas gitu ya, pahlawan dan seterusnya, sementara yang lain adalah di luar itu gitu. Kemudian ada tadi bagian lain soal demonisasi dan dehumanisasi lawan. Jadi pembenaran yang mementingkan diri sendiri, saya benar, Anda salah, dan karena itu saya harus memerangi Anda misalnya. Itu gambaran-gambaran yang mementingkan identitas diri sendiri atas kekerasan brutal. Sehingga kekerasan-kekerasan itu kemudian dimaknai sebagai bentuk perjuangan, bentuk panggilan keagamaan, dan seterusnya, karena tadi menganggap bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Maka dia bertindak seolah-olah mewakili pencipta misalnya. Bisa mencabut nyawa orang lain, membunuh, dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang bagaimana orang memiliki kebenarannya sendiri dan menjamin bahwa kebenarannya paling mutlak dan orang lain salah. Kemudian berkaitan dengan proses informasi selektif, jadi perlawanan terhadap informasi dan pengetahuan yang kontradiktif dan kritis ini menantang persepsi dan keyakinan yang ada membentuk kerangka kerja atau hubungan in-group dan out-group yang antagonis. Tadi misalnya Islam kafah, Islam moderat gitu ya, abangan, priayi, dan seterusnya, itu adalah kategorisasi yang orang dimasukkan dalam struktur atau di dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Kadang-kadang sifatnya antagonis gitu ya, Kemudian ketika menerima informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan keyakinan, sikap, dan menyimpan informasi pengetahuan yang tidak sesuai dengan mereka. Karena itu kalau kita cermati di dalam sosial media kita, kenapa begitu banyak misalnya informasi-informasi yang sifatnya hoax itu kemudian berperan penting di sana gitu ya. Begitu ada informasi-informasi yang diyakini sama dengan informasi yang kita yakini gitu ya. Oh, si anu itu memang begini, karena itu harus kita lawan. So, si anu itu begini dan seterusnya, maka keyakinan kita terhadap kelompok kita akan semakin kuat dan itu mudah kemudian disulut untuk digerakkan. Nah, dikombinasikan dengan kurangnya informasi antar kelompok, gambaran antar kelompok yang dibangun sebagai bagian yang mendasari situasi kelompok. Begitu kita tidak berkomunikasi dengan kelompok orang lain, padahal misalnya apa yang dikatakan kelompok lain belum tentu sesuai dengan apa yang kita yakini, misalnya, atau yang kita dapatkan informasinya, itu informasi atau konflik itu kemudian bisa dengan sangat mudah tersulut. Karena itu di dalam kategori sosial sesungguhnya yang penting dibangun adalah bagaimana komunikasi antar kelompok, antar budaya itu dilakukan. Karena perbedaan memahami simbol, perbedaan memahami nilai itu dengan sangat mudah menyebabkan konflik tertentu. Karena itu teman-teman,
ada hipotesis kontak itu. Jadi hipotesis kontak ini adalah seperangkat gagasan umum tentang pengurangan prasangka dan diskriminasi antar kelompok yang berkembang di kalangan ilmu sosial pada tahun 1940-an gitu ya, dalam konteks hubungan antar ras di Amerika. Asumsi dasarnya adalah karena permusuhan antar kelompok itu disebabkan oleh ketidaktahuan dan pemisahan, kontak dalam kondisi yang sesuai itu akan mengurangi permusuhan dan memunculkan sikap antar kelompok yang positif. Jadi hipotesis kontak itu mengatakan bahwa permusuhan itu disebabkan karena ketidaktahuan kita pada kelompok lain. Karena keterpisahan kita, karena tidak ada informasinya kita tentang kelompok lain. Gitu ya, sehingga kita mengatakan bahwa ya saya benar, Anda salah, misalnya begitu. Tapi kemudian kenapa kemudian perlu kontak, perlu berhubungan, perlu berkomunikasi gitu ya, untuk kemudian mengurangi sisi ketidaktahuan itu. Semakin kita memahami, mengerti bagaimana nilai dan kondisi kelompok di luar kita, maka pemahaman tentang diri kita juga akan muncul. Ini nanti kita akan diskusikan di pertemuan pertemuan lain lebih detail tentang bagaimana sesungguhnya diri kita itu kan juga dibentuk oleh kelompok luar. Adanya saya gitu ya, maka diri kita ya diri yang bertumbuh, tidak mungkin kemudian hanya dibentuk oleh diri kita sendiri atau di intergroup kita atau in group kita, tetapi juga dibentuk oleh pandangan-pandangan dari kelompok lain atau outgroup. Sekali lagi, bahwa untuk mengurangi tindak diskriminasi, prasangka, dan konflik, kita membutuhkan pertemuan yang intens dengan kelompok yang berbeda. Dengan itu kita bisa mencapai pemahaman yang lebih tinggi atau lebih dalam tentang bagaimana hidup itu harus dilakukan. Saya kira itu teman-teman sekalian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan silahkan ditulis gitu ya di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih dan salam.